Hai, kembali lagi bersama saya Ratu Agra Auliana. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai peer-to-peer dan crowdfunding yang legal di Indonesia. Jadi, simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Oke, untuk peer-to-peer lending sendiri merupakan platform finansial yang memungkinkan individu untuk meminjamkan uang secara langsung kepada orang lain atau bisnis tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Dalam model P2P lending ini, investor dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang membutuhkan dana dengan harapan mendapatkan pengembalian berupa bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi tradisional lainnya. P2P lending ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kemudahan akses bagi peminjam yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, serta diverifikasi investasi bagi investor. Namun, ini juga datang dengan risiko, seperti kemungkinan gagal bayar oleh peminjam dan kurangnya perlindungan regulasi yang ketat. Meskipun demikian, dengan melakukan due diligence dan memilih platform P2P lending yang terpercaya, investor dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan imbal hasil yang menarik. Nah, selanjutnya ada crowdfunding. Crowdfunding ini adalah metode penggalangan dana di mana individu atau bisnis dapat memperoleh modal dari sejumlah besar orang melalui platform online. Pada model ini, proyek atau ide bisnis dipresentasikan kepada publik di situs web khusus seperti misalnya Kickstarter atau GoFundMe, dan siapa saja dapat berkontribusi dengan jumlah uang yang mereka pilih. Crowdfunding ini memungkinkan penggalangan dana yang lebih cepat dan mudah dibandingkan metode tradisional seperti pinjaman bank, dan juga menciptakan komunitas yang mendukung proyek tersebut. Ada beberapa jenis crowdfunding, termasuk donasi, reward based, dan equity based, yang masing-masing menawarkan cara berbeda bagi kontributor untuk berpartisipasi dan mendapatkan imbalan. Melalui crowdfunding ini, kreator dan pengusaha dapat mewujudkan proyek mereka yang mungkin tidak didanai melalui saluran konvensional. Oke teman-teman, untuk pembahasan pertama yaitu P2P. Di sini saya menggunakan aplikasi Coinworks. Seperti aplikasi lainnya, di Coinworks ini juga kita harus memasukkan kode keamanan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Coinworks. Nah, di sini ada berbagai fitur. Ada Coin Deposito, ada KISS atau KISS, ada Coin P2P, ada Coin Gold, Coin Bond, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan lihat dulu di aktivitas. Nah, di sini saya belum melakukan aktivitas fintech apapun, melakukan aktivitas pinjaman, jadi saldo awal saya itu 0 dan saldo akhir saya juga 0. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman, nanti saldo awal dan akhirnya nanti pasti akan berubah. Lalu di sini juga ada fitur investasi. Nah, di sini ada berbagai fiturnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai koin P2P-nya, yaitu memindai pinjaman dan raih bunga tinggi. Oke, selanjutnya
Kita langsung masuk ke P2P. Nah, di sini ada berbagai pilihan pinjaman dengan bunga dan waktu yang berbeda-beda. Ada dengan bunga 12%, 22%, 17%, 21%, tergantung dari lembaga yang nantinya akan kita pinjam. Oke, mungkin hanya segitu saja review aplikasi mengenai Coinworks atau P2P. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman, kalian bisa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai aplikasi ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai crowdfunding. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Kitabisa. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Ada donasi otomatis, donasi, zakat, galang dana, asuransi kecelakaan, hadiah wakaf, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke donasi. Nah, di aplikasi ini banyak sekali ya donasi-donasi yang disediakannya. Ada dari bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif dan modal usaha, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, wakaf, dan asuransi. Nah, ini juga ada beberapa rekomendasinya. Nah, di bawahnya juga nanti pokoknya kita nanti bukan diberi sih. Jadi ada kalender donasi juga. Jadi di kalender donasi itu kita dibantu untuk diingatkan jika kita ingin berdonasi. Di sini ada program-program kolaborasi juga serta penggalangan dana lainnya. Oke, kita sekarang akan kembali ke beranda. Jadi di Kitabisa ini bukan hanya untuk berdonasi saja, tapi banyak juga kan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa ada zakat, galang dana, dan lain sebagainya. Di sini juga ada sedekah jariah rutin. Di sini juga ada pemberitahuan waktu beribadah juga. Oke, kita balik lagi ke donasi. Jika kita sudah tahu nanti kita ingin berdonasi kemana, kita bisa langsung saja kita coba ke bencana alam. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ada kasus apa saja yang terjadi dan bencana alam apa aja yang terjadi di hari itu. Jadi kita bisa lihat dulu dan kita bisa tahu bencana alam apa yang terjadi. Jadi kita tidak sembarangan memberi donasi. Ada banyak sekali. Nah, contohnya ini di asap tebal, asap hitam merenggut kipas warga. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Kita bisa baca selengkapnya juga mengenai bencana alam tersebut, detail-detailnya dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa langsung donasi sekarang. Di sini ada beberapa pilihan nominalnya dari paling kecil sampai besar, dari 5.000 sampai
tanpa batas. Nah, di sini misalnya kita mau mencoba donasi sebesar 1.000. Oke, kita lanjut pembayaran. Oke, di sini kita coba menggunakan Dana. Dan nanti kita akan langsung dibawa ke aplikasi kita untuk pembayaran. Nah, jika sudah melakukan pembayaran, maka nanti donasi kita sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang peer-to-peer dan crowdfunding. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang ingin berdonasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.